Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaya. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi, semester 2. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan atau mengenalkan bisnis yang sedang saya bangun dalam tugas kewirausahaan. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Bapak Atang Supena dan rekan-rekan seperjuangan saya yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini ada sejarah dan tujuan dari usaha saya. Rumah Makan Sunda adalah sebuah restoran yang menjual sajian hidangan Sunda yang kaya rasa serta tidak menghilangkan tradisi makanan Jawa Barat dari unit dengan set up outlet yang nyaman dan menarik. Konsep restoran Sunda ini dapat melihat mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, yang sudah terbentuk dan belum banyak yang menyajikan konsep seperti ini. Nah, cara bisnis dari restoran Sunda ini sendiri diharapkan dapat menjadi leader dalam menghadapi pesaing-pesaing yang telah ada. Restoran Sunda hadir sebagai nuansa baru bisnis makanan khas Jawa Barat yang menjawab permintaan pasar akan adanya layanan yang memungkinkan konsumen dapat menikmati hidangan Jawa Barat dengan cita rasa tinggi. Dengan harga terjangkau, mengingat masyarakat Jawa Barat sangat khas, baik rasa maupun bahannya. Menu makanan Sunda adalah hal yang diambil dalam konsep bisnis ini dengan menawarkan 10-15 menu utama yang mudah dalam penyajian dan telah diterima konsumen menengah dan bawah sesuai dengan segmen dan target market kami. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk konsumen kelas atas dapat menikmati masakan restoran Sunda karena rasanya yang alami dan resep tradisional. Nah, tadi kan ada sejarah dari Rumah Makan Sunda ya. Sekarang tujuan dari usaha yang saya dirikan, salah satunya untuk lebih banyak orang. Terus yang kedua, tujuan kenapa saya membuka usaha ini, salah satunya yaitu selain untuk membuka lapangan kerja, saya sebagai asli orang Sunda, lahir di kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya sangat menyukai masakan Sunda. Kenapa? Karena menurut saya masakan Sunda itu. Terus saya sekarang sedang merantau di kota Bekasi, yang dimana saya sebagai mahasiswa sangat susah mencari makanan-makanan khas Sunda. Saya lebih sering menemui makanan-makanan kayak steak, terus seblak, kayak ramen. Saya lebih sering semenjak saya merantau dan menjadi mahasiswa, saya lebih sering menemui makanan-makanan seperti itu dan lebih sering memakan makanan seperti itu. Nah, kenapa saya terinspirasi untuk membuka makanan rumahan khas Sunda? Karena saya ingin beberapa tahun ke depan, bahkan mungkin 2 tahun sampai 3 tahun ke depan, mahasiswa-mahasiswa lainnya lebih bisa menikmati makanan-makanan yang lebih bergizi. Karena kan di rumah makanan biasanya ada nasi juga kan, ikan, sayur, yang gizinya itu lebih terbukti daripada kayak seperti mie, seblak. Nah, makanya dari situ saya terinspirasi untuk membuka usaha makanan rumahan, salah satunya kuliner khas Sunda. Nah, sebelum membuka usaha, kita juga harus menganalisis bisnis kita, apa yang perlu kita libatkan. Nah, di sini salah satunya itu kita harus menganalisis pasar. Kenapa? Karena untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan serta tingkat permintaan terhadap produk kuliner. Hal ini membantu dan menentukan strategi bisnis yang tepat dan memilih produk yang paling tinggi peminatnya. Itu yang pertama, kita harus menganalisis pasar. Terus yang kedua, kita juga harus menganalisis persaingan.
Ini sangat penting ya, karena ini bisa membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan bisnis kita. Menganalisis menu supaya menu yang kita tawarkan dan sajikan bisa memenuhi kepuasan pelanggan dan target pasar kita bisa mencapai target. Menganalisis promosi juga ini lebih penting, kita harus lebih banyak mempromosikan usaha bisnis kita, seperti misalnya di media sosial seperti Facebook, terus Instagram, atau kita boleh berkolaborasi dengan influencer makanan. Itu salah satu strategi yang perlu kita perhatikan dalam membangun usaha bisnis. Nah, di rumah makan Sunda Nesa ini juga menyajikan banyak jenis-jenis makanan, salah satunya ada nasi putih, terus ada nasi tutuk oncom. Ini salah satu menu andalan yang kami campur dan masak dengan rempah-rempah tradisional. Ada gurame asam manis juga, ada ayam bakar, ada ikan bakar, terus ada nasi timbel Sunda juga, salah satu menu khas di rumah makan saya. Di sini ada paket-paketan juga, ada nasi bakar Sunda, ada nasi paket Sunda 1 yang terdiri dari nasi putih, ayam bakar, ikan asin, dan lalapan. Terus ada nasi paket nasi Sunda 2 juga yang terdiri dari nasi putih, ayam goreng, sayur asin, dan lalapan. Makanan ringannya juga ada, jadi untuk kalian yang mau mampir ke rumah makan saya, yang mau cemilannya juga ada otak-otak bakar, ada kentang goreng, dan pisang crispy. Selain makanan, kita juga menjual minuman. Ada aneka jus seperti jus alpukat misalnya, jus mangga, jus buah naga, dan buah-buahan yang lainnya. Selain itu ada es buah erebis dari madu juga, ada es kelapa muda, ada air mineral, dan es teh manis. Untuk harga-harganya juga di sini sangat terjangkau ya, dan bisa dibilang ramah di kantong, tidak menguras kantong kalian juga. Nah, guys, kisaran harganya mulai dari 3.000 sampai yang paling mahal 30.000, itu untuk makanan. Nah, untuk minumannya sama, dari mulai harga 3.000 sampai harga 16.000. Untuk cemilannya dari harga 7.000 sampai 10.000. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, dalam mempromosikan usaha kita harus melakukan kegiatan untuk memperkenalkan bisnis kita di masyarakat, yaitu dengan cara promosi online seperti yang tadi saya bilang, bisa di Instagram, di Facebook, atau enggak sekarang di TikTok juga bisa. Dengan cara terus bisa juga dengan cara membagikan sampel makanan gratis untuk sekitar rumah makan kita, supaya mereka mencoba dulu makanan yang kita buat dan makanan yang kita sajikan. Nanti kan itu bisa menjadi daya tarik juga ya. Mereka kan udah merasakan. Nah, kalau mereka cocok, mereka pasti datang mereka pasti datang sesering mungkin, sesering ke rumah makan kita. Terus kita juga harus kalau misalnya bisnis kita udah mulai berkembang, semakin berkembang pesat, kita juga bisa bekerja sama dengan influencer makanan untuk lebih memperkenalkan dan memperluas bisnis yang kita sedang bangun. Kita juga bisa mempromosikannya di tempat-tempat wisata, misalnya tempat-tempat yang ramai, di sekolah atau di kampus ya, di kantin-kantin. Biasanya kan mahasiswa kalau jam makan siang, saya juga merasakan ya susah cari makan siang. Nah, kita bisa membangun usaha kita di lingkungan kampus atau sekolah juga.
di tempat hiburan atau rekreasi. Nah, biasanya di tempat hiburan atau rekreasi lebih sering orang-orang mencari makanan-makanan yang lebih cepat mengenyangkan ya. Seperti nasi kan, kita kan menjual nasi salah satunya. Terus ada paketan-paketan juga, ada ikan juga. Biasanya apalagi kalau di kalangan ibu-ibu lebih memilih makanan-makanan yang cepat kenyang. Tiga cemilan-cemilan, kan kita juga menyajikan cemilan ya untuk anak-anaknya, untuk adik-adiknya juga. Nah, kita juga harus menghitung modal kita, terus harus ada target pasar per bulannya. Biasanya kan kalau mahasiswa prodi akuntansi pasti yang sudah belajar akuntansi biaya, di situ kan kita diajarkan ya cara menghitung kayak bahan-bahannya, terus untuk gaji karyawan, semuanya kan sudah kita hitungkan sebelum kita mulai. Di sini juga ada estimasi penjualan. Biasanya kalau rumah makan seperti ini itu lebih banyak pengunjung di hari libur, weekend, Sabtu sampai Minggu. Biasanya di hari libur itu penjualan kita lebih tinggi, lebih banyak ya, bisa sampai 50 orang per 50 orang dalam sehari. Nah, kalau dihitung dalam sebulan kan berarti ada 8 hari ya. Kita bisa sampai mendapat keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Itu untuk satu bulan di setiap weekend. Nah, kalau di setiap weekday seperti dari Senin sampai Jumat, biasanya kan lebih sedikit yang datang, tapi kebanyakan itu seperti para karyawan yang sedang mencari makan siang atau setelah pulang dari kantor. Kita bisa sampai perharinya sampai 30 orang. Nah, 30 orang itu kan dalam satu hari ya. Kalau dihitung 20 hari dalam sebulan, kita bisa sampai mendapat 15 juta per bulan. Kalau dihitung berarti dalam satu bulan kita bisa mendapat 51.200.000 dalam sebulan. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, usaha rumah makan ini bisa menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Selain karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dari hari ke hari, perubahan ekonomi juga dapat mempengaruhi semakin majunya usaha-usaha rumah makan. Persiapan awal yang perlu diperhatikan, nah tadi saya udah bilang modal, itu yang terpenting ya. Kita harus punya modalnya dulu. Terus kita harus melihat dan mengetahui peluang pasar kita, dan kita harus mendapat perizinan usaha kita, serta promosi yang tepat agar usaha rumah makan ini dapat berjalan dengan sukses. Tadi kan udah saya jelaskan juga, kita dapat mempromosikan usaha kita di media sosial atau juga kita bisa bekerja sama dengan influencer makanan. Selain itu, bahan baku yang dibutuhkan dalam usaha rumah makan juga tidak mahal, karena semua bahan-bahan bisa kita dapat mudah di pasar tradisional seperti sayuran kan ya, ikan itu lebih mudah kita temui di pasar-pasar tradisional. Banyak juga di pasar-pasar sayuran-sayuran dan ikan-ikan yang masih segar, yang tentunya harganya lebih murah dibandingkan kalau kita belinya misalnya di supermarket. Nah, dengan modal yang kecil, usaha rumah makan juga memiliki waktu yang fleksibel, karena kita bisa fokus kepada pengunjung untuk makan pagi misalnya, atau di siang hari, di malam hari. Atau misalnya kalau kita mau lebih lebih mencapai target atau mendapatkan hasil yang sesuai target pasar kita, kita bisa membukanya 24 jam. Suka ada juga kan ya rumah makan yang buka 24 jam. Nah, keuntungan yang dapat kita raih juga dari usaha makan sangat besar.
bisa sampai rata-rata 30-50% dari omset penjualan. Hal ini dapat terwujud karena usaha rumah makan merupakan usaha jasa pengolahan makanan dan penyajian. Otomatis, keuntungan yang diraih bisa sangat besar. Kesuksesan dalam usaha rumah makan kembali pada diri kita sendiri. Dengan penanganan yang tepat dan ciri khas sendiri, kita akan meraih kesuksesan di dalam usaha ini. Nah, saya rasa cukup yang saya jelaskan ya mengenai usaha bisnis rumah makan Sunda yang saya bangun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.